Assalamualaikum. What's up these people? Welcome back to my channel Bang Ziz. Alright. Allahu Akbar. Segitu cepatnya ya. Iya kan? Takutnya nggak nyampe, otak lo tuh nggak nyampe. So guys, di video kali ini aku mau melihat kondisi situasi yang ada di Palestina di Masjidil Aqsa. Karena belakangan ini Israel, Yahudi terlalu laknatullah sampai sekarang pun masih diserang juga Al-Aqsa, dan mereka ingin untuk Al-Aqsa ini jadi bagian dari mereka gitu. Kita coba untuk tonton, ini salah satu gedung yang di We narrowly tinggi banget itu. Huge loss of life. Allah. We had 12 journalists in that Memiliki building. 12 jurnalis. And those brave journalists not only got out, but they were able to salvage much of our equipment because it's important that we continue to tell this story. You see, that building provided the best vantage point for the world to see the events in Gaza. And now that building is destroyed. Hancur ya. Ya Allah. Ini dia guys. والآن استهداف جديد استهدافات عدة سلسلة استهدافات الآن. Wow. Ya Allah. Beberapa video serangan balik Brigade Izzuddin Al-Qassam dengan menghujani Tel Aviv, 130 roket menembus Iron Dome. Gokil ya. Izzuddin Al-Qassam menembus Iron Dome 130, hancur luluh lantah dengan kerusakan parah. Gokil. Okay. Salamku untuk Palestina, Israel, lodongku akan sampai ke Tel Aviv ya, tungguin. Dordar gelap. Makan tuh Israel. Lodongku sampai ke Tel Aviv. Salamku untuk Palestina, Israel, lodong. Ada editan dari Taki Malik, gokil ya. Lodongku akan sampai ke Tel Aviv ya, tungguin. Tel Aviv gitu. Waduh, tengok ya. Dordar gelap. Dordar gelap. Waduh. Makan tuh Israel. Jahat Israel, jahat. Oh ini videonya ini yang di Allahu Akbar. Segitu cepatnya ya. Astagfirullah. Ya Allah, ada lagi. Palestina, babi. Mari kita bantai. Palestina, babi. Mari kita bantai. Ya Allah. Pasti ujung-ujungnya minta maaf. Kalau kita positif thinkingnya, dia nggak tahu tuh apa itu Palestina, apa itu Israel. Jadi positif thinkingnya mungkin yang dia bilang Palestina ini adalah Israel, mungkin positif thinkingnya. Tapi kalau menurut aku, segitu banyaknya berita, masa mereka tidak tahu membedakan mana Israel, mana Palestina gitu, sampai memaki Palestina gitu. Nggak bisa ngerasain kalau misalnya keluarga dan orang ini ada di sana gitu, manusia di sana itu loh. Kan betul, minta maaf. Minta maaf kepada umat Islam karena telah berbuat salah, dan saya telah muslim yang tidak pantas muslim. Saya berminta maaf kepada kalian semua karena saya itu menyinggung
kepada saudara-saudara semuanya. Tapi ya ini bocah sih, bocah kayaknya abang ade deh. Mirip kan ya? Mirip abang ade ini. Perwakilan abang yang ngomong tengok. Oke, ini ada video tapi sensitif konten. Coba kita lihat videonya. Ya Allah. 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 Ya Allah. الطير غرد وارتحل لما هكذا تخفو المقال تمضي البراءة للجنان وترتوي دمع الآمال Hancur semua badannya ya. Ya Allah. Teman-teman, saya berada di lokasi kejadian 2 menit setelah agresi, 2 menit setelah pihak Israel menjatuhkan rudal, saya berada di sini dan ini tepatnya di Gaza City, berdekatan dengan rumah sakit Ashifa, berdekatan dengan masjid yang merupakan rumah sakit Ashifa. Dan saat ini para warga dan juga pertahanan sipil serta ambulan melihat di dalamnya, semoga tidak ada korban. Kita berharap semoga peperangan segera berakhir. Tentunya doa dari masyarakat Indonesia sangat dinantikan oleh saudara-saudara kita di Palestina dan semoga peperangan segera berakhir. Terima kasih teman-teman. Untuk mengikuti kabar terkini bisa di YouTube Abdillah Onim Daily dan juga YouTube Nusantara Palestina Center. Gokil. Aksi solidaritas dan dukungan untuk Palestina di London 16 Mei 2021. Gokil. Respect. Warga Australia 15.000 long march. Biru, bidal. Gokil. Terakhir mungkin ini ada video dan mungkin ini film ya, kita coba untuk tonton 4 menit aja. Ketika Yahudi meminta tanah pada Sultan Abdul Hamid II. Katakan apa maksud datang ke sini katanya. Saya menginginkan tanah katanya. Ini orang Yahudi. Sepeta tanah bagi saudara-saudara Yahudi di Palestina nih. Masih kekurangan aja orang Yahudi ini. Mencuri aja kerjanya. Merampas. Apa jawaban dari Abdul Hamid? Tolong berikan orang-orang agar mereka bisa menjadikan Palestina sebagai tanah kelahirannya. Nggak bisa dong. Palestina itu adalah tempat kelahiran banyak nabi di situ, guys. Oldukça güçlü Yahudiler var. Bu iyiliğiniz karşılıksız bırakılmaz. Osmanlı'nın Avrupa'da biriken bütün borçlarını kapatabiliriz. Sizden tek isteğim Kudüs'ten bir Kami hanya meminta satu hal darimu, engkau jual, diancam. Ben bir karış Walau sejengkal pun tidak akan kujual tanah tersebut. Zira bu vatan Karena benim tanah air milletime itu ait. bukan milikku, milik Milletim bu toprakları rakyatku yang menaklukkan tanah tersebut dari itu. O bizden uzaklaşıp ayrıldı. Sebelum dia menjauh dan berpisah dari kami akan membela. Benim Suriye Pasukan tentara Suriah dan Palestina telah syahid satu persatu. birer birer şehit düşmüşlerdir. Bir tanesi bile geri dönmedi. Bahkan satu di antara mereka hampir tidak lagi. Kanlarıyla Aduh, savaştı. ketutup ya bacanya ya. Devleti Aliye bana ait değildir. Milletimindir. Ini seperti ini ya, ya kenyataan tapi difilmkan ya. Oke, ini ada
Kak, ngobrolin Israel Palestina yuk, sampean kalau jelasin enak ya, kita coba enak gak jelasannya? 62, banyak yang sok ikut-ikutan, banyak yang suka menyebar berita hoax, banyak yang kemakan berita hoax juga, bahkan banyak yang ketipu segala sesuatu yang berbentuk syahri. Seperti kasus Israel dan Sahri artinya Sahri, nama laki-laki untuk anak laki-laki, artinya terkenal. Cemananya nih yang betul kok ngomong. Warga plus 62, banyak yang sok ikut-ikutan, banyak yang suka menyebar berita hoax, banyak yang kemakan berita hoax juga, bahkan banyak yang ketipu segala sesuatu yang hoax katanya guys, berbentuk syahri. Seperti Sahri kasus Israel dan Palestina. Tentunya mereka, Palestina dan Israel itu hanya perang memperebutkan suatu wilayah, bukan perang agama. Tetapi banyak yang menyebarkan tentang kalau emang bukan perang agama, ya berarti perang manusia. Perang agama, salah kaprah kan? Palestina dan Israel tuh perang memperebutkan wilayah, bukan agama. Terus banyak juga yang menyebar di Instagram, bahkan TikTok, yang membuat iklan donasi alias bergedok donasi untuk membantu Palestina. Karena umat Islam yang 212 tuh banyak yang suka ketipu ya, segala sesuatu yang dibungkus syahri itu pasti banyak yang ketipu. Mereka ingin menuju surga tetapi lupa jalan menuju surga. Betul apa betul? Nah, buat kalian semua, biar nggak salah kaprah, Palestina, warga. Kenapa? Siapa sih namanya? Dia ini apa sih? Manusia hoax ini. Tengoklah. Plus 6. Cewek apa cowok sih? 62, banyak yang sok ikut. Oh, ada video-videonya nih. Sejak kapan? Bisa-bisanya lo ngomong gitu, ingat Palestina pernah berjasa atas kemerdekaan Indonesia, baca sejarah. Kapan Palestina berjasa? Sejak kapan? Weh, belajar lagi mau-maunya. Kau yang belajar lagi. Jadi bohongin Ustadz 212 ya ampun. Ya Allah. Kalian inget nggak Masjidil Aqsa? Aqsa bukan Asoy. Waduh, gemes sekali. Pernah ditinggalkan oleh Rasul, dan Rasul menggantikan kiblat umat Islam itu di Ka'bah. Betul, tapi kau salah ambil maknanya. Weh, Kak. Bukan lagi di Masjidil Aqsa. Nggak pakai y, nggak pakai i belakangnya, bukan Aksoy ya, Aqsa. Jadi Rasul saja sudah merelakan ya. Kok kalian pada sewot, katanya kalian umatnya Rasul, gimana sih kalian itu ya Allah? Atau jangan-jangan kalian bukan umat Rasul, atau mungkin kalian umat-umat orang yang suka bikin kehancuran, suka kau bikin kompor, suka memanas-manasi. Kau yang bikin kompor. Kalau kalian pilih membela Palestina, ya buktikan, berangkat. Jangan cuma di sosial media saja. Di konten aku sebelumnya itu aku berdoa untuk mereka, Palestina dan Israel, supaya mereka tuh damai sentosa. Nggak bisa damai. Israel sama Palestina itu sampai hari kiamat itu tidak akan bisa berdamai, karena emang sudah ada di Al-Quran gitu, sampai hari kiamat. Coba kita dengerin sekali lagi ya. Sejak kapan Palestina berjasa? Sejak kapan? Weh, belajar lagi mau Kau yang belajar. Status 212 ya. Kau yang bohongin netizen. Kalian inget nggak Masjidil Aqsa? Pernah ditinggalkan oleh Rasul, dan Rasul menggantikan kiblat umat Islam itu di Ka'bah, bukan lagi di Masjidil Aqsa. Jadi Rasul saja sudah merelakan ya. Bukan kalian gitu. Pada sewot, katanya kalian umatnya Rasul. Iya, bukan bukan berarti Rasul itu sudah tidak membuat Al-Aqsa sebagai kiblat utama, pindah ke Mekah. Bukan berarti umat Islam memperbolehkan itu untuk Yahudi, karena banyak sekali sejarahnya, Kak. Banyak kali sejarahnya. Kau yang nggak tahu sejarah, aku tengok. Atau jangan-jangan kalian bukan umat Rasul, atau mungkin kalian umat-umat orang yang suka bikin kehancuran, suka bikin kompor, suka manas-manasin. Kau bikin kompor. Kalau kalian pilih membela Palestina, ya buktikan, berangkat. Jangan cuma cara membuktikan kita membela Palestina bukan hanya untuk berangkat. Kalau dibilang berangkat, aku mau aja gitu, berangkat nih mau aja, tapi kan ada yang banyak yang ditinggalkan nih. Nah, cara terdekat kita membantu Palestina dengan cara berdoa.
berdonasi, kasih biaya untuk mereka di sana, obat-obatan butuh biaya, iya kan? Makanan, tempat tinggal lagi. Itu caranya, cara membantu Palestina seperti itu, bukan cara kayak kau. Wow, jumpa tengah lagi ya kak. Oh, aduh, peninggal ya bu. Di sosial media saja. Di konten aku sebelumnya itu aku berdoa untuk mereka, Palestina dan Israel, supaya mereka tuh damai sentosa. Kalau ada kalian yang nemukan video dia berdoa agar Palestina Israel berdamai, kasih tunjuk di bawah linknya apa, dia berdoanya seperti apa. Aku pengen tahu doa dia cemana. Doa dia itu cemana? Kok bisa gitu dia mendoakan Israel sama Palestina damai gitu? Gak bakal bisa. Bukan mematahkan semangat, bukan. Tapi emang gak bakal bisa. Itu sudah ada di Al-Quran gitu. Ya ampun, nih ya kak ya, kasih tahu sama kau. Cuman aku takutnya ini, aku kasih tahu sama kau, ya kan? Takutnya nggak nyampe, otak kau tuh nggak nyampe. Tapi nggak apa-apa lah ya, ini buat para netizen meluruskan apa yang kau bilang nih, ya. Sesungguhnya itu Palestina adalah tempat tinggal para nabi. Siapa aja? Banyak sekali sejarah di Palestina itu, apalagi di Masjid Al-Aqsa. Yang pertama, nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah ke Palestina. Yang kedua, ada Nabi Lut alaihissalam disematkan oleh Allah dari azab yang turun pada kaumnya menuju bumi yang diberkahi di bumi Palestina. Yang ketiga, ada Nabi Daud tinggal di Palestina dan membangun mihrabnya. Tahu kau mihrab kak? Ku kasih tunjuk sama kau nih kak ya. Kau nanti kau salah arti kau. Mihrab bahasa Arab adalah ceruk setengah lingkaran atau tempat kecil yang ada di dinding paling depan masjid atau musola yang menunjukkan arah kiblat dan merupakan tempat imam memimpin sholat berjamaah dalam suatu masjid. Paham kalian? Paham? Jadi jangan salah-salah nanti ya. Dia membangun mihrabnya itu di Palestina. Terus ada siapa lagi? Ada Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu populer sekali ceritanya, kisahnya tentang yang semut, tempat yang disebut dengan Wadi An-Nam, lebah semut di Palestina. Terus apalagi di Palestina juga terdapat mihrab Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam sebagaimana Musa alaihissalam meminta kaumnya masuki bumi Muqaddasah, ia menanamkan dengan Al-Muqaddasah yang disuci dan syirik dan dijadikan tempat tinggal para nabi. Banyak mukjizat yang terjadi di dalamnya. Kelahiran Nabi Isa dari ibunya Maryam, seorang gadis kecil tanpa suami, dan mengangkatnya ketika Bani Israel sepakat untuk membunuhnya. Di Palestina, Maryam menggoyangkan batang pohon kurma setelah kelahiran dalam keadaan paling lemahnya wanita. Banyak. Terus apa hubungannya Nabi dengan Palestina? Dulu kiblat umat muslim itu ada di Al-Aqsa. Dan ketika Nabi hijrah ke Madinah, malaikat Jibril turun kak ya. Malaikat Jibril turun dan beliau sedang sholat. Jibril memerintahkan untuk mengubah kiblat dari Baitul Maqdis ke Mekah Al-Mukarramah. Lalu masjid tempat beliau sholat dimakamkan Masjid Zulkiblatain. Zulkiblatain itu artinya dua sudut, dua kiblat maksudku. Ya, dua kiblat. Aku mau banyak kali nih kak artikel yang mau aku kasih tahu sama kakak. Mending jumpa ya kita yuk. Jumpa. Kalau bisa netizen menjumpakan kami, cocok kali nih. Cocok kali. Dah, pokoknya itu aja ya. Aku tekankan buat yang ngomong tadi, yang ngomong belepotan, ngomongin Masjid Aqsa ya, membilang Syed Isar Sahni. Siapa itu? Coba tunjukkan sama dia. Oke, mungkin sampai sini aja videonya. Kita doakan anak-anak di Palestina, keluarga kita, saudara-saudara kita di Palestina, manusia-manusia yang ada di Palestina dapat merasakan kesempatan-kesempatan, kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan di Indonesia ini. Mungkin sampai sini aja videonya guys. Tetap kalau kalian mau donasi, banyak sekali yang membuka donasi, kalian bisa, tapi yang harus terpercaya juga ya. Kita harus wanti-wanti juga di saat seperti ini. Ada juga yang kesempatan dan kesempitan, dia buat open donasi tapi uangnya ya Allahu Akbar, Allahu alam lah ya. Bantu donasi, ada di situ, ada ACT banyak, kita bisa juga ada banyak lah yang bisa kita tempat donasi untuk Palestina ya. Oke, mungkin sampai sini aja videonya guys. Terima kasih udah nonton video ini ya. Tapi jangan lupa like, comment, and subscribe. And ya, see you in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum. Ok,
Oke, dengarkan, kini ku akan katakan sebuah ujian hidup yang buat berantakan, terjatuh dan terpuruk, difitnah dan dihina.